Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Maria binti Anagambe. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila dalam perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberikan nama kepada dasar filsafat atau asas kerohanian negara kita. Asas kerohanian kita menunjukkan bahwa filsafat negara kita tersusun atas 5 hal yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu peradaban, suatu asas keadaban. Pancasila yang terdiri atas 5 sila itu tidaklah merupakan kumpulan dari sila-sila yang boleh dicerai-beraikan satu dari yang lain. Pancasila dengan kelima silanya itu harus kita artikan sebagai suatu susunan yang bulat dan utuh. Karena Pancasila itu memang dikehendaki sesuai dengan fungsinya sebagai dasar filsafat negara, harus merupakan suatu kesatuan keseluruhan. Boleh terdiri atas bagian-bagian, sila-sila, tetapi bagian-bagian itu harus tidak saling bertentangan. Tiap-tiap bagian sila merupakan bagian yang mutlak. Apabila dihilangkan satu bagian sila saja, hilangnya juga halnya Pancasila itu. Sebaliknya, terlepas dari halnya yang baru atau lain dan utuh, yaitu Pancasila itu, bagian sila yang terlepas itu menjadi kehilangan kedudukan dan fungsinya. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat kesatuan organis. Yang pertama, tidak boleh meniadakan, menghapuskan, atau melupakannya dalam sikap ataupun perbuatan. Yang kedua, dilihat dari dasarnya yang terdalam sebenarnya yang menjadi subjek atau pendukung dari inti isi sila-sila Pancasila itu adalah manusia Indonesia adalah monopluralis, terdiri atas unsur-unsur yang merupakan kesatuan organis, seimbang, harmonis, dan dinamis. Yang ketiga, dalam hal Pancasila merupakan kesatuan keseluruhan. Kesatuannya adalah kesatuan yang bersifat organis. Tidak satu sila pun boleh ditiadakan, dihapus atau dilupakan, walaupun hanya dalam angan-angan atau kehendak saja. Pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila dari Pancasila dalam urutan-urutan luas atau kuantitas, dan juga dalam hal isi sifatnya atau kualitas. Dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya tetapi lebih banyak isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama mereka secara adil. Pancasila dibahas, dirumuskan, dan disepakati oleh para pendiri negara dalam rangka membentuk sebuah negara nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut secara lahiriah merupakan hasil mufakat para anggota kedua badan tersebut. Pancasila sebagai hasil perjanjian luhur seluruh bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa atau juga disebut sebagai ideologi nasional adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketepatan, dan kemanfaatannya bagi bangsa sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman atau dinamis dan adanya dinamika secara internal. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka terdiri atas 3 tatanan nilai, yaitu yang pertama, nilai dasar yang merupakan prinsip yang bersifat abstrak, umum, tidak terikat waktu dan tempat, sehingga bersifat abadi. Nilai dasar ini berbentuk kaidah-kaidah paling hakiki yang menyangkut ekstensi negara, cita-cita dan tujuannya, tatanan dasar dan ciri-ciri khasnya. Yang kedua, nilai instrumental, bersifat kontekstual yang disesuaikan dengan tuntunan zaman. Nilai instrumental ini dapat berbentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang merupakan tindakan lanjut dari nilai dasar. Yang ketiga, nilai praksis yang merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret, sifatnya dinamis. Nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan. Faktor yang mendorong pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang dengan amat cepat. Yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme, atau komunis. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Yang keempat, tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar Pancasila yang abadi kita temukan dalam 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, memuat keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, kepada peri kemanusiaan, dan kepada peri keadilan. Penghapusan penjajahan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari keyakinan kita ini. Kemerdekaan, peri kemanusiaan, dan peri keadilan adalah rangkaian aksioma tempat bertumpunya seluruh wawasan kenegaraan pada tataran formal serta seluruh wawasan kita tentang kehidupan berbangsa secara substansial. Alinea kedua memuat cita-cita nasional sekaligus cita-cita kemerdekaan kita itu, yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pengertian-pengertian singkat yang terdapat dalam alinea ini harus diberi makna filsafati yang mendasar. Rakyat Indonesia dalam negara Indonesia yang kita bentuk itu ingin hidup dalam suasana merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah nilai yang merupakan tolak ukur terakhir apakah negara yang kita bentuk itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa belum. Alinea ketiga memuat watak aktif dari rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, bukan dengan keangkuhan yang bersifat kaufinistis, tetapi dengan sikap religius, dengan kesadaran akan rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorongkan oleh keinginan luhur. Bangsa yang ingin kita bangun bukanlah bangsa yang pasif, yang pasrah kepada nasibnya, tetapi bangsa yang aktif, yang percaya kepada dirinya serta berbuat secara nyata untuk mengubah nasibnya itu. Alinea keempat memberi arahan mengenai tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan, dan dasar negara. Tujuan negara kita jelas, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Susunan negara Republik Indonesia jelas-jelas disebutkan berkedaulatan rakyat, yang berarti sumber dari seluruh otoritas kenegaraan dalam republik ini adalah rakyat. Sistem pemerintahan kita juga jelas, yaitu sistem pemerintahan konstitusional. Yang kedua, Pancasila dalam perspektif ideologi. Dalam perspektif ideologi, Pancasila adalah dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang diharapkan menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila bukan hanya sekadar filosofi atau konsep, tetapi juga panduan praktis dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Berikut adalah rangkuman Pancasila dalam perspektif ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, yang berarti ia dapat berkembang dan disesuaikan dengan kondisi zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan dinamika perubahan zaman. Yang kedua, mengakomodasi keberagaman. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan keberagaman Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam hal ini, Pancasila bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meskipun terdapat perbedaan yang mencolok antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang ketiga, prinsip-prinsip keadilan. Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir, sekelompok, atau golongan. Hal ini tercermin dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan tercapainya kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Yang keempat, humanisme universal. Dalam Pancasila, terutama pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai humanisme yang mengedepankan martabat manusia. Ideologi Pancasila menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlakuan yang adil terhadap setiap individu tanpa membedakan ras, agama, atau golongan. Yang kelima, spiritualitas dan ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pancasila mengakui keberagaman agama di Indonesia, namun tetap menekankan pentingnya nilai-nilai spiritualitas sebagai pedoman hidup masyarakat.
Yang keenam, kerakyatan yang demokratis. Pancasila juga mengusung nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, suara rakyat dan musyawarah untuk mufakat menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berlaku dalam teori, tetapi juga diterapkan dalam berbagai kebijakan negara. Pancasila menjadi sumber dari seluruh kebijakan politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia, serta menjadi dasar dalam menjaga integritas negara dari ancaman eksternal dan internal. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah sebuah konsep yang mencerminkan perpaduan nilai-nilai spiritual, moral, sosial, dan politik yang mengedepankan kesejahteraan, persatuan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila diharapkan dapat mengarahkan bangsa Indonesia menuju kemajuan, meski dalam keberagaman dan dinamika yang terus berkembang. Yang ketiga, Pancasila dalam kajian filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem Rusian Abdul Ghani. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama, cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Inti-inti Pancasila yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai pandangan dunia. Pancasila mencerminkan pandangan dunia yang holistik, yang melihat kehidupan manusia tidak hanya dalam dimensi material, tetapi juga dalam dimensi moral, spiritual, dan sosial. Pancasila memberikan landasan filosofi yang kuat untuk memahami dan mengatasi tantangan dalam kehidupan bersama, baik dalam skala individu maupun kolektif.
Yang kedua, prinsip humanisme. Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung prinsip humanisme yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Dalam konteks ini, Pancasila mengajak manusia untuk bertindak adil, berperi kemanusiaan, dan menghargai hak asasi manusia yang merupakan inti dari filsafat moral. Yang ketiga, ketuhanan dan spiritualitas. Dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai-nilai spiritual yang mendalam. Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moralitas dan etika. Ini mengimplikasikan bahwa kehidupan sosial politik di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan spiritualitas yang mengarah pada kebaikan bersama dan pengakuan terhadap keberagaman agama. Yang keempat, Pancasila sebagai etika sosial. Dalam kajian filsafat sosial, Pancasila mengajarkan pentingnya etika dalam kehidupan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Pancasila juga menekankan solidaritas sosial dan keadilan yang tercermin dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip egalitarianisme dalam filsafat sosial, yaitu perlakuan yang setara bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kelima, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pancasila mengusung nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat yang tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam perspektif filsafat politik, Pancasila mengedepankan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keenam, integrasi antara nilai filosofis dan praktik. Salah satu aspek penting dari Pancasila dalam kajian filsafat adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai filosofis dengan realitas praktis kehidupan negara. Pancasila tidak hanya menjadi teori semata, tetapi juga diterjemahkan dalam kebijakan dan hukum negara, serta dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketujuh, filsafat Pancasila dalam konteks sejarah dan kebudayaan. Pancasila juga dipandang sebagai hasil pemikiran dan konsensus sejarah bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila mengakomodasi nilai-nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia, sekaligus mengakomodasi nilai-nilai universal yang berkembang di dunia seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, dalam kajian filsafat, Pancasila dapat dipahami sebagai sistem nilai yang mendalam yang mencakup berbagai dimensi kehidupan, dari moralitas dan etika sosial hingga spiritualitas dan politik. Sebagai dasar negara, Pancasila diharapkan dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.